Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polos, setiap negara itu biasanya punya satu hotline untuk keadaan darurat. Entah itu polisi, pemadam kebakaran. Kalau Korea itu polisi 112 dan Indonesia setauku juga 112. Memang 112 ini juga lumayan familiar, tapi juga ada satu nomor yang nggak kalah familiar ya, 3 nomor. Yaitu 911 ya. Pasti meskipun kita nggak tinggal di Amerika pun, kita lumayan familiar sama 911 ya toh. Nah, tapi Pol-Pol pernah mikir nggak sih, kenapa kok 911? Kayak Korea kan 119. Kenapa nggak 119 tapi 911? Video kali ini aku mau menceritakan sebenarnya apa yang membuat 911 ini menjadi nomor hotline darurat. Langsung kita mulai. Oke, jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 1935 di Brooklyn, New York, Amerika. Pada tanggal itu lahir seorang anak perempuan bernama Catherine Susan Genovese, dan dia ini lahir di keluarga yang lumayan hangat. Jadi yo nggak spesial gimana, nggak buruk-buruk gimana, yo keluarga biasa. Dan Catherine ini nantinya di usia remaja dia ini dipanggil dengan panggilan Kitty. Dan sekitar 13 tahun setelah itu, waktu Kitty memasuki usia SMP dan juga SMA, dia ini bersekolah di sekolah khusus perempuan, jadi semua siswinya itu anak perempuan. Dan karena sifatnya Kitty ini sangat ceria, dia ini punya banyak banget teman. Jadi teman-temannya juga suka ngobrol dan juga berteman sama Kitty. Dan juga Kitty karena anaknya ceria, dia juga suka bergaul dengan banyak orang. Tapi di tahun 1954, waktu si Kitty ini berusia 19 tahun, keluarganya Kitty ini harus pindah ke sebuah tempat yang baru. Lebih tepatnya pindah ke tempat yang disebut dengan New Canaan di Connecticut. Nah, tapi pada saat itu Kitty ini udah punya pacar, dan pacarnya pun usianya itu lebih tua dari Kitty. Dan pacarnya ini sebenarnya udah kerja dan bisa dibilang udah matang dan siap untuk nikah. Dan karena pacarnya tahu kalau Kitty ini mau pindah ke kota lain, pacarnya ini tanya, "Sayang, kita kan udah pacaran lama, dan toh kita bakal nikah ya, toh kamu juga udah kenal keluargaku, aku ya kenal keluargamu. Mumpung gini, udahlah kamu nggak usah pindah, kamu ikut bareng aku aja. Kita nikah yuk. Tapi ya setelah kamu lulus SMA aja, mau nggak?" Nah, tanya kayak gini. Dan perlu digarisbawahi, agak beda zaman sekarang. Di tahun 1950-an ini kan masih nggak terlalu umum juga untuk pergi ke universitas. Jadi setelah SMA, mau nyari kerja, mau nikah, itu sangat-sangat oke. Dan Kitty, dia itu memikirkan, ini tawarannya, bukan tawaran, ini lamarannya enaknya tak terima atau enggak gitu. Dan setelah dipikir-pikir, Kitty memutuskan untuk menerima lamaran itu. Dan karena dia udah menerima lamaran itu, Kitty ini jadinya tinggal di Brooklyn dengan suami barunya. Sedangkan anggota keluarganya yang lain ini pindah ke Connecticut, yaitu ke New Canaan itu tadi. Meskipun keluarganya ini pindah ke New Canaan, sebenarnya kakek sama neneknya Kitty itu masih hidup dan tinggal di Brooklyn. Jadi selama mempersiapkan pernikahan, Kitty ini masih tinggal sama kakek neneknya. Jadi nggak langsung tinggal bareng gitu, nggak. Dan sesuai yang direncanakan, akhirnya Kitty lulus SMA. Setelah itu dia menikah sama pacarnya. Nikah bener-bener masih baru, nggak ada beberapa saat gitu ya. Masih waktu-waktunya membara seharusnya. Tiba-tiba suaminya ini mengajukan pembatalan pernikahan yang barusan dia lakukan bersama dengan Kitty. Nah, membingungkan ya toh. Jadi ternyata Kitty ini memiliki orientasi seksual yang agak berbeda dengan si suami. Oke, mungkin di sini ada yang mikir apakah Kitty punya fetish atau gimana gitu. Enggak, Kitty ini sebenarnya adalah seorang lesbian ataupun homoseksual, suka sesama jenis. Kitty yang jadi tahu kalau suaminya ini mengajukan pembatalan pernikahan, jujur dia ya lumayan kecewa dan sedih. Tapi di satu sisi dia juga lumayan paham karena suaminya jadi tahu kalau dirinya lesbian, dan ini merupakan sebuah fakta, sehingga dia ya cuma bisa menerima. Ya dia nggak menyalahkan suaminya. Karena setelah dipikir-pikir, Kitty juga merasa, harusnya aku bilang dari awal. Ini kan terkesan kayak membohongi. Suaminya mengajukan pembatalan pernikahan, Kitty juga setuju, sehingga pernikahannya ini dibatalkan. Dan setelah itu, Kitty nggak ikut dengan keluarganya, tapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di Brooklyn. Tapi dia nggak tinggal bareng sama kakek dan neneknya, melainkan dia memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang baru yang bisa ditinggali oleh dia sendiri. Dan tentunya karena Kitty membutuhkan pendapatan, dia mulai bekerja, dan dia bekerja sebagai seorang petugas administrasi. Kejadian berikutnya ini terjadi 4 tahun setelah Kitty bekerja sebagai petugas administrasi. Jadi dia kerja biasa-biasa aja, tapi di tahun 1960 tiba-tiba Kitty ini mendapatkan tawaran pekerjaan baru sebagai seorang bartender di sebuah bar yang bernama Evie's 11th Hour Bar. Nah, dia ini juga sekaligus mendapatkan tawaran menjadi pengelola
bar. Dan yang lebih penting lagi, di bar itu Kitty juga bertemu dengan seorang perempuan bernama Mary Ann Cielonko. Dan seperti yang bisa kita duga, mereka kenal, ngobrol, dan akhirnya mereka ini menjadi pacaran. Dan karena waktu itu kondisinya Kitty ini tinggal sendiri, dia pun mikir, wah, pacarku tak ajak tinggal bareng aja wis, mumpung apartemenku yo masih cukup untuk ditinggalin berdua, udah gitu biaya per bulannya bisa kita bagi dua gitu. Nah, sehingga dia ini ngajak pacarnya alias si Mary ini untuk tinggal bareng di apartemen Kew Garden yang terletak di Austin Street 82 strip 70. Nah, tapi masalahnya Kitty ini ternyata juga melakukan suatu hal yang kurang baik. Jadi pada bulan Agustus tahun 1961, Kitty ini sempat ditangkap oleh kepolisian karena dia menjadi bandar taruhan pacuan kuda untuk orang-orang yang datang ke bar. Nah, dikarenakan ini, Kitty ini akhirnya ditangkap dan didenda 50 US dollar. Tapi dia nggak sampai di penjara, cuman kayak peringatan pertama denda gitu. Kalau dihitung 50 dolar di tahun 1960-an itu sekitar 530 dolar di tahun 2024. Yo, jadi sekitar 7 juta rupiahan. Meskipun sempat ada kejadian seperti itu, sebenarnya Kitty ini lumayan suka bekerja di bar 11 Hour Bar ini. Karena dia ngerasa cocok dan juga penghasilannya juga mencukupi kehidupan dia sama Mary. Teman-temannya di situ juga baik, pengunjung-pengunjungnya ya udah ada langganan, udah lumayan kenal. Sehingga tiba-tiba tanggal udah menunjukkan 13 Maret 1964. Alias Kitty ini udah bekerja selama 4 tahun di bar ini. Pada tanggal itu, lebih tepatnya pukul 2.30 di subuh hari, Kitty yang baru selesai bekerja, by the way, kerjaannya itu emang pulang di subuh hari karena bar gitu ya. Dia ini udah tutup barnya, setelah itu dia masuk ke dalam mobilnya dan mengendarai mobilnya untuk pulang ke apartemennya. Tapi entah kenapa, pada hari itu, Kitty itu nggak nyadar kalau dirinya sebenarnya itu kayak dipantau sama seorang laki-laki. Laki-laki yang memantau Kitty ini berusia 29 tahun dan bernama Winston Moseley. Dia itu mantaunya nggak sebatas kayak, oh keluar dari toko, naik mobil nggak. Keluar dari toko, naik mobil, nah ini juga dibuntuti. Sedangkan Kitty nggak tahu kalau dirinya ini dibuntuti. Dia nyetir nyampe di apartemen dan parkirnya ini di jalan besar tepat di depan apartemennya gitu. Tapi kadang karena nggak ada tempat parkir di sini, dia parkir agak di depan sana. Dan kebetulan tempat parkirnya ini berjarak sekitar 30 meter dari pintu masuk apartemennya. Ya sekitar 100 langkah lah, nggak terlalu jauh, ya masih normal. Nah, sampai di situ dia parkir dan Kitty turun dari mobil dan mulai jalan ke pintu apartemennya. Tapi masalahnya, bahkan sebelum Kitty memegang pintu apartemennya, tiba-tiba Kitty ini langsung ditikam menggunakan pisau sebanyak 2 kali di bagian punggungnya. Jadi benar cap 2 kali kayak gini. Kitty yang kena tusukan tentunya dia ini kaget banget dan Kitty langsung teriak minta tolong dengan suara kesakitan. Diakibatkan teriakannya, beberapa tetangganya itu keluar dari rumah dan menghampiri sumber suara, ya alias tempat Kitty ditikam ini. Tetangga-tetangganya keluar sehingga Winston alias si pelaku pun dia pun ya nggak berani tetap berada di situ. Dia langsung melarikan diri. Masalahnya ada seseorang yang barusan kena tusukan harusnya langsung segera ditolong ya tuh. Tapi orang-orang yang melihat seseorang yang habis ditikam gini, mereka pun jadi takut gitu. Sedangkan si Kitty, dia itu terus kayak berusaha merangkak untuk menyelamatkan dirinya. Tapi orang-orang yang menyaksikan itu, mereka itu nggak ada yang kayak langsung, lapor mana? Mereka itu kayak, gimana ya? Loh, ini orangnya belum mati dah. Loh, ini gimana ini? Loh, darahnya banyak. Situasinya jadi aneh kayak gini. Dan yang lebih menyedihkan adalah beneran sampai Kitty ini meninggal tidak ada seorang pun yang membantu ternyata. Bahkan Kitty itu dia itu sempat merangkak pergi ke pintu belakang apartemen itu dengan tujuan bisa masuk ke dalam rumahnya. Tapi karena nggak ada yang bantu, dia pun nggak berhasil masuk. Dan yang lebih parah lagi, si pelaku yang melihat, oh ternyata orang-orang nggak ada yang mau nyari aku ya. Ternyata orang-orang nggak mau nangkep aku ya. Nah si pelaku yang tadinya lari, dia pun pelan-pelan kembali ke TKP. Dilihat nggak ada, tapi ada tetesan darah ya toh. Diikuti ternyata Kitty terjebak di pintu belakang karena pintu belakangnya terkunci ya toh. Melihat itu, si pelaku ini balik lagi dan menikam si Kitty yang udah meninggal. Gak cuma ditikam, Kitty yang bisa dibilang udah meninggal ataupun dalam proses sedang meninggal ini pun diperkosa dan uang cash yang waktu itu dimiliki sama Kitty juga dicuri. Kebetulan waktu itu dia lagi megang cash 49 US dollar. Dan setelah semua ini, Kitty dibuang begitu saja di belakang apartemen rumahnya. Jadi kalau dilihat petanya kayak gini, dia turun dari mobil, pergi ke tempat pertama, ditikam di sini, habis gitu
si Kitty ini merangkak ke pintu kedua dan di situ dia dibunuh dan diperkosa. Dan sekitar 1 jam setelah kejadian, pada pukul 4 pagi ada satu tetangganya Kitty yang bernama Sofia. Dia ini kebetulan mau keluar dari rumah melalui pintu belakang. Nah, waktu keluar dia menemukan Kitty yang bisa dibilang udah kayak tergeletak dalam kondisi udah sangat berdarah. Sofia yang bisa dibilang kenal Kitty ini langsung memanggil ambulans dan juga ngecek apakah Kitty ini masih hidup atau enggak. Dan Sofia ini baiknya dia itu terus kayak nyoba ngajak ngomong Kitty kayak, kamu nggak apa-apa ta, tunggu bentar ya, tahan ya, ini aku udah manggil ambulans, sabar, kamu harus bertahan. Jangan nyerah kamu, jangan nyerah, ini aku udah telepon panggilan, sabar. Nah, si Sofia ini berusaha terus menenangkan si Kitty. Dan 15 menit setelah itu, ambulans pun akhirnya nyampe ke tempat itu. Dan ternyata, Kitty ini masih belum meninggal. Bisa dibilang dia ini udah sangat sekarat, tapi masih nyambung, nyawanya itu masih ada gitu. Tapi saat udah dipindahkan ke dalam ambulans dan saat menuju ke rumah sakit, sayangnya di tengah perjalanan, si Kitty ini meninggal. Nah, sekarang kasusnya ini menjadi kasus pembunuhan ya, atau sehingga polisi melakukan investigasi. Dan masalahnya, ternyata ini menggali kubur polisi sendiri. Karena setelah dicari tahu, di malam itu ataupun di subuh hari itu, waktu pertama kali Kitty ini ditusuk sama si Winston, Kitty kan teriak ya toh. Dan ada tetangga yang menyaksikan kejadian itu dan langsung telepon ke polisi, alias udah membuat laporan ke kantor polisi. Tapi masalahnya, polisi yang mendapatkan laporan itu, dia ini nggak memproses dan mengira ini kayak telepon guyonan ataupun telepon yang tidak penting. Sehingga bisa dibilang orang-orang udah mengambil aksi yang harusnya dilakukan, tapi polisi belum siap karena nggak ada SOP-nya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Kitty ini kan punya pacar yang namanya Mary dan awalnya polisi itu mengira bahwa pelakunya ini adalah Mary dengan motif mengambil semua harta yang dimiliki oleh Kitty. Kamu pasti bunuh Kitty ya toh, kamu kan tinggal bareng, kamu pengen punya semua barang yang ada di sini, makanya kamu bunuh pacar kamu sendiri, betul kan? Nah, polisi malah bisa dibilang salah melihat ataupun salah menginvestigasi kasus ini. Dan tentunya Mary yang dituduh seperti itu, dia sangat gak terima dan dia bilang, loh Pak Polisi, saya ngapain bunuh pacar saya sendiri? Kalau misalnya saya mau ngambil, ya kan saya tinggal ngambil. Dan kalaupun misalnya saya melakukan pembunuhan, ngapain saya bunuh orang di dekat rumah saya? Ya kan pasti saya ketahuan Pak. Pak Polisi ini bukan saya. Mary pun terus berusaha untuk menjelaskan kalau dirinya ini bukan seorang pelaku. Tapi untungnya 6 hari setelah kejadian pada tanggal 19 Maret tahun 1964, polisi berhasil menangkap Winston Moseley. Jadi untungnya kan waktu dia teriak itu tetangga-tetangganya dengar dan datang ya toh. Ternyata ada satu tetangga yang berhasil mengingat plat nomor mobil yang dikendarai oleh Winston Moseley ini. Dan berdasarkan kesaksian itu, polisi berhasil menangkap si Winston. Dan saat polisi menangkap Winston, berbeda dengan yang kita duga, Winston ini langsung ngaku kalau dia adalah pelakunya dan malah dia itu menyerahkan diri dan juga bilang kalau sebenarnya dia ini udah membunuh 2 wanita yang lain dan juga pernah melakukan perampokan sebanyak 40 kali. Agak psikopat kesannya. Tapi agak beda yo. Pelaku-pelaku kejadian di tahun 1960-an ini kalau ketangkep ngaku yo, nggak kayak zaman sekarang. Mungkin deh, ini pemikiranku sendiri. Mungkin waktu itu mereka ngiranya kalau aku ngaku diringankan. Tapi kalau zaman sekarang, kalau aku bilang enggak, mungkin nggak ada bukti, aku nggak dihukum. Mungkin mikirnya kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Dan saat diinterogasi, Winston ini ngaku kalau dia ini melakukan aksinya ini hanya sebatas karena pingin nyoba. Dan dia bilang kalau dia itu memilih untuk membunuh perempuan karena ini lebih mudah. Udah gitu, Winston ini memiliki fetish necrophile alias melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang udah mati atau biasanya hampir mati. Dan singkat cerita, pada tanggal 15 Juni tahun 1964, Winston ini dibawa ke sidang dan di situ dia menerima hukuman mati. Tapi 4 tahun setelah itu, pada tanggal 18 Maret tahun 1968, Moseley ini berhasil kabur dari penjaranya setelah dia menjalani perawatan pasca operasi di Rumah Sakit Mayer Memorial. Jadi setelah dia bisa dibilang dirawat, dia ini langsung mukul petugas penjaranya dan di situ dia melarikan diri ke sebuah rumah kosong yang dimiliki oleh seorang pasangan bernama
Matthew. Dan Winston tinggal di dalam rumah itu selama 3 hari dan polisi nggak berhasil menemukan si Winston. Dan tepat 3 hari setelah itu, pada tanggal 21 Maret tahun 1968, Pak Matthew dan Bu Matthew yang kembali ke rumah, mereka ini jadi nyadar kalau di rumahnya ini ada seorang pelaku alias si Winston ini. Pelakunya ini mengancam si bapak dan si ibu selama 1 jam dan setelah itu dia merampok mobil kepemilikan mereka dan kabur dari tempat itu lagi. Dan keesokan harinya pada tanggal 22 Maret 1968, dia membobol rumah orang lain di kawasan Grand Island dan lagi-lagi mengancam pemilik rumah itu. Dan kebetulan pemilik rumahnya ini adalah seorang perempuan yang tinggal dengan anak perempuannya. Nah, lagi-lagi Winston di sini mengancam pemiliknya selama 2 jam, tapi setelah itu dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke kepolisian. Untungnya. Dan diakibatkan kelakuannya ini, Winston mendapatkan 2 tuduhan tambahan dan dia mendapatkan tambahan penjara selama 15 tahun. Dan entah kenapa, meskipun Winston udah melakukan hal-hal yang gila seperti ini, hukuman mati ini diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan bahkan di tahun 2015, lebih tepatnya di bulan November tahun 2015, pengacaranya Winston ini bahkan mengajukan pembebasan bersyarat karena Winston ini udah tua dan sakit-sakitan, sehingga berharap dia ini bisa dipulangkan karena dia ini udah bukan lagi seseorang yang membahayakan orang-orang sekitar katanya. Katanya pengacaranya kayak gitu. Tapi untungnya ini ditolak sama pengadilan. Ya, untungnya. Dan untungnya di tahun berikutnya, di tahun 2016, saat Mosley memasuki usia ke-81, dia ini meninggal. Dan dikarenakan kasus ini, akhirnya Amerika itu merasa kayak kita butuh sistem panggilan darurat untuk semua warga ketika terjadi kayak perampokan, penculikan, kecelakaan, pembunuhan, dan lain-lain, sehingga membuat sistem 911. Dan katanya salah satu alasan kenapa angkanya 911 itu katanya merupakan angka yang mudah diingat katanya. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga, 911 siapa yang nggak tahu ya toh. Jadi dengan adanya sistem ini, warga itu udah nggak perlu lagi langsung datang ke kantor polisi, selamat siang Pak, saya ada satu hal yang ingin saya laporkan. Oh, nggak boleh Pak, kenapa? Ada karcisnya, oh saya ngantri dulu. Ya udah nggak perlu lagi. Dan ini awal mulanya karena ada kejadian seperti ini. Karena kalau misalnya laporan pada waktu itu langsung diproses, mungkin Kitty masih bisa diselamatkan. Setiap kali aku membawakan kasus di Detektif Rehomet ini, aku mesti merasa masa hidup kita sekarang di bumi ini jauh lebih baik. Berkat bisa dibilang leluhur-leluhur kita, meskipun mungkin nggak terhubung secara darah ataupun DNA, pengorbanan orang-orang yang hidup di masa lalu karena mereka sempat mengalami kecelakaan ini, muncul sistem untuk mencegah terjadinya kecelakaan ini. Terjadi sebuah kejadian, akhirnya muncul lagi sistem untuk mencegah itu. Sehingga bisa dibilang sekarang kita ini hidup di lingkungan yang tergolong aman dan pastinya di masa depan tempat tinggal kita ataupun lingkungan tempat tinggal kita bersama keluarga kita bakal menjadi lebih aman lagi karena ada data yang bisa kita amati dan bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang bisa kita hindari. Oke Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Berharap meskipun di masa depan bakal lebih baik, aku berharap Polo semua yang nonton video ini tidak menjadi korban dan bisa selalu sehat bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Polo sayangi. Oke Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.